Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Ya, hari ini yang tidak hadir siapa? Ani. Alasannya? Sakit. Hanya satu ya? Ya, oke. Ya, hari ini kita mau belajar apa, Nak? Ada yang tahu? Oh, ada tahu, Bu, itu di depan ya, sudah ada. Ya, hari ini kita mau melanjutkan materi IPA di kelas 7 semester 2 ya. Kita sudah masuk ke bab yang baru, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Nah, kemarin Ibu sudah share materinya di Google Classroom, sudah lihat? Sudah ya. Ada 3 bentuk materi ya. Ada bahan ajar, kemudian ada video, kemudian satu lagi PPT. Seperti ini ya, yang hari ini akan Ibu tampilkan. Oke. Kemudian ya. Ya, sebelum belajar, coba ya, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kecewa. Kenapa? Siapa yang bilang kecewa? Kayaknya yang kecewa yang bilang siapa, yang nunjuk siapa, nggak nyambung ya. Ya, oke. Coba tunjuk tangan aja ya. Yang merasa senang siapa? Oh, nggak ada yang merasa senang. Oh, yang biasa aja. Oh, biasa aja. Oke, ya hampir 90%. Yang merasa kecewa. Oh, kamu boleh Ibu nanya, Nak, kenapa kecewa, kenapa? Oh, temennya ngobrol aja, nggak mau diam, jadi ganggu ya, jadi berisik. Emang kalau temennya ngobrol kita kecewa ya? Kayaknya kecewanya harusnya dalam hal apa gitu ya, terganggu mungkin, Nak, bukan kecewa. Oke. Ya, perasaan kalian hari ini biasa saja ya, alhamdulillah ya. Tidak senang tapi tidak sedih juga. Oke. Kemudian, nah ini sebelum kita belajar, ini kan udah jam pelajaran kelima ya, Nak. Ya, habis istirahat, kemudian kalian sudah lelah mungkin otaknya. Ya, tadi sudah belajar 4 jam pelajaran. Nah, supaya kamu lebih fokus dan nanti materi yang akan Ibu berikan bisa lebih dimengerti, dicerna dengan baik sama kamu. Nah, ada baiknya kita praktek kesadaran penuh dulu. Ada yang pernah dengar? Mindfulness? Belum ya? Ya, di sini praktek kesadaran penuhnya ada namanya stop ya, teknik stop gitu. Yang pertama stop, kemudian yang kedua ambil nafas dalam-dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan, kemudian selesai. Mau kita coba? Mau, oke. Ya, biar kamu lebih fokus. Tadi katanya temennya ribut kan? Nah, biar dia lebih tenang, tidak ribut, kamunya bisa konsentrasi. Oke. Kita praktekkan tahap demi tahap ya, bersama-sama ya. Ada 4 tahap kan tadi. Nah, coba yang lagi sibuk dengan handphonenya, dengan bukunya, dengan apa aja, berhenti sejenak. Stop dulu ya. Tangannya stop dulu, kamu berhenti sejenak dulu. Kemudian ambil nafas dalam-dalam, Nak. Keluarkan, jangan ketawa, yang serius. Ambil nafas lagi. Jangan lupa dikeluarkan lagi. Oke, hembuskan. Ambil nafas lagi. Hembuskan. Oke. Bagaimana sensasinya? Udah merasa lebih baik atau nggak ngaruh, Bu, gitu? Merasa lebih baik? Ya, mudah-mudahan kalian merasa lebih baik. Kamu kan kelasnya di belakang ya? Jauh kan ke lab, nah butuh energi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan teknik stop ini yang tadinya kamu capek, Bu, jalan jauh. Nah, kamu lebih rileks lagi, kemudian capeknya sudah hilang. Udah siap untuk belajar belum? Insya Allah. Oke, baik. Ya, jadi, Nak, hari ini kita belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya. Bisa dilihat PPT-nya.
Sebelumnya kamu sudah belajar tentang lingkungan. Ada yang tahu lingkungan itu apa? Yang dimaksud dengan lingkungan apa sih? Kamu tinggal di lingkungan kan? Nah, lingkungan itu apa, Nak? Ada yang mau? Mungkin sebelum kita masuk ke materi ini, kita bahas dulu tentang lingkungan. Lingkungan itu adalah tempat hidupnya makhluk hidup, di mana mereka berinteraksi di dalamnya, ya, dengan sesama makhluk hidup, kemudian dengan komponen yang lain. Nah, kemudian di dalam lingkungan itu kita kenal ada komponen biotik sama abiotik ya. Ya, pernah dengar di SD pernah belajar? Komponen biotik apa, Nak? Kan kemarin materinya udah Ibu kasih ya. Nah, udah dibaca belum? Belum ya. Coba kita bedakan. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang ya namanya siapa sayangku? Ya, apa, Nak? Komponen biotik dulu ya, Ibu nanyanya. Komponen sama lingkungan biotik itu sama ya. Lingkungan biotik atau komponen biotik adalah lingkungan yang berisikan makhluk hidup. Oke, lingkungan yang berisikan makhluk hidup. Kemudian berarti di dalamnya makhluk hidup ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau yang abiotik, Nak? Ada yang menjawab selain Risafa ya tadi ya? Ya, selain Risafa mungkin. Wah, ketahuan nih, belum pada baca. Ayo, siapa? Kamu nih biasanya rajin. Belum. Ayo, abiotik apa? Kalau biotik itu makhluk hidup. Kalau abiotik berarti apa? Makhluk tidak hidup, benda mati, ya kan, Nak? Kemudian bisa juga lingkungannya, faktor lingkungannya ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar bentuk interaksi makhluk hidup seperti apa yang ada di lingkungan, dan kita juga akan belajar peranan dari komponen abiotik dan biotik itu seperti apa ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, Nak. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini? Yaitu yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi kita hari ini lebih menitik beratkan kepada interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya, terutama materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian diharapkan juga kamu dapat mendeskripsikan komponen penyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada apa aja komponennya? Komponen biotik ada apa saja gitu ya, abiotik ada apa aja. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat beberapa contoh rantai makanan. Jadi nanti kamu akan membuat contoh rantai makanan pada suatu ekosistem, dan kemudian kamu juga diharapkan dapat mendeskripsikan peranannya gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya, Nak. Kemudian, nah ini gambar apa, Nak? Jerapah. Kalau kita bicara lingkungan, ini lingkungan apa? Ekosistem apa? Ekosistem kan banyak ya, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, ini ekosistem apa? Alami. Tipenya apa? Hutankah? Gurunkah? Apa, Nak? Hutan, tapi dia pohonnya nggak terlalu banyak, banyaknya. Ekosistem kan banyak ya, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, ini ekosistem apa? Alami. Tipenya apa? Hutankah? Gurunkah? Apa, Nak? Hutan, tapi dia pohonnya nggak terlalu banyak, banyaknya kayak rumput-rumput gitu ya, mungkin padang rumput atau hutan lah ya. Kemudian coba sekarang Ibu punya tugas ya, Ibu punya sticky notes nih di sini. Ibu kasih, atau siapa aja deh yang mau nulis nih ya, silakan. Perwakilan kelompok boleh deh ya, perwakilan kelompok, tapi ditulis namanya karena ini ada penilaiannya ya. Untuk melihat keaktifan dan kesiapan belajar kamu. Yang di belakang boleh dioper, Neng, kasih temennya yang di belakang. Boleh dioper, kasih yang belakang. Oke, silakan kalian amati dan deskripsikan ekosistem yang ada di tampilan gambar yang di depan. Kemudian
kamu tuliskan komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem tersebut. Gitu ya. Komponen biotiknya apa? Kamu sebutin. Kemudian yang abiotiknya apa? Kamu sebutin. Silakan tulis nama kamu juga di situ, ya. Silakan dijawab. Boleh diskusi satu kelompoknya. Kemudian kalau sudah, silakan ditempelkan di depan sini, ya. Biar nanti ibu baca hasilnya seperti apa. 1 menit cukup ya. Sudah, Nak? Nih Ibu kasih sticky notes lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Kasih lagi. Iya, nanti Ibu tampilkan ekosistem yang lain, kemudian kamu jawab kembali. Sudah? Yang sudah, boleh silakan ditempel ke depan. Boleh nama kamu, boleh nama kelompok. Kelompok 1 gitu atau kelompok 2. Ini buat yang pertanyaan kedua ya. Udah dapat belum? Ini satu atau gimana, Bu? Kenapa? Boleh 2. Boleh 1, boleh 2. Oke, ayo ditempel cepetan. Silakan. Ayo, diamati saja sayangku. Itu kelihatan ya, di depan ada apa? Hewannya, kemudian tumbuhannya. Budi malah ngomongin Shopify. Sudah diamatin. Boleh Ibu ganti ekosistemnya? Nah, Ibu ganti dulu ya bentar. Ya, yang ini sambil diskusi, nanti kita lihat kembali. Kemudian ini ekosistem yang kedua. Ya, ini ekosistem apa Nak? Kolam. Ekosistem kolam. Nah, pertanyaannya sama. Silakan kalian tuliskan komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem. Itu tahu kan namanya tumbuhan apa? Tahu ya? Tahu dong. Oke. Berbagi tugas boleh. Satu menit ya waktunya. Jangan lama-lama. Ada yang sudah? Atau ada yang ekosistem yang pertama dulu mau ditempel? Boleh. Ya, silakan. Ya, tempel. Di mana aja tuh di karton, ya. Yang sudah boleh ditempel. Ya, nama kelompok atau nama perwakilannya boleh. Ayo. Ayo, boleh ditempel. Di mana aja terserah ya. Ibu udah kasih materinya di GCR ya. Harusnya kalau kamu baca, kamu bisa jawab ya. Boleh ditempel. Boleh kelompoknya, boleh nama siswanya, terserah. Ibu udah punya data nama kelompoknya kan? Ada lagi. Ini ada 7. Kalau 2 berarti harusnya 14 ya. 14 sticky note. Baru 5. Udah, Nak? Ya, ayo ditempel. Udah dua-duanya? Nih, mantap. Siapa kelompok yang dua-duanya udah ditempel? Baru kelompok, oh kamu juga udah. Oke, good job.
Pakai nama boleh atau nama kelompok juga boleh. Nama kelompok aja, Nak. Ibu udah punya nama-namanya kan? Ayo, ini satu pun belum ditempel. Goyang. Udah? Ayo sayang. Oh salah. Atau dibalik aja Neng. Nggak nempel ya. Maaf. Ini boleh. Nih, satu aja. Ini sudah? Ayo jangan lama-lama. Ayo sayangku, udah belum? Nggak perlu banyak-banyak ya, yang kamu amati saja. Nggak usah diganti. Kenapa diganti? Oh, diganti, pakai diganti. Ya, sambil menunggu teman yang lain, Ibu bacakan. Udah semua belum? Oh, nanti dulu deh. Tunggu dulu ya. Nggak usah, udah biarin aja. Udah, sayang? Yang belum? Sana ya? Kelompok 5, kelompok 2, kelompok 5 udah 2. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah 2. Kelompok 3. Bentar, Bu. Salah lagi. Kalian ya, ragu-ragu ya jawabannya? Oh, 6 belum tulis. Udah? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 lagi ya, Nak? Loh, dicopot lagi. Siapa yang belum? Oke, belakang ya, cepet ya. Udah. Oke. Ayo, Nak, udah? Atau mau lihat ekosistem yang sebelumnya? Nah. Ini yang satunya lagi tadi ya. Kenapa? Salah lagi? Kamu mah galau ya. Udah, oke. Ibu hitung sampai 3 mungkin ya. Karena kamu nggak selesai. Ya, 1. Ayo, jangan diganti-ganti. Gak apa-apa, Nak. Kalau belajar salah nggak apa-apa. Nanti kan kita konfirmasi bersama-sama. Ayo, tinggal kelompok ini aja ya. Oh, kamu udah? Belum? Ayo, Nak, cepat. Ayo sayangku. Udah tinggal 1 yang belum. Udah ya, nggak boleh ganti lagi. Oke, udah semua? Ya, boleh kita bahas ya. Kelompok 5, komponen biotik ikan, teratai, abiotiknya air. Oh, ini ekosistem air kolam ya. Ekosistem kolam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang ekosistem kolam terlebih dahulu. Nah, jadi kelompok 5 menjawab komponen biotiknya adalah berupa ikan, kemudian teratai, abiotiknya air, ya. Kemudian kelompok yang lain di sini
kelompok siapa nih? Oh ini Fatah ya. Biotiknya ikan, teratai, air, batu. Oh ditambah dengan batu. Kemudian kelompok 3 air, ikan, tumbuhan, sama ya. Kelompok 4 air, udara, cahaya, pH, salinitas, itu yang abiotik. Kemudian yang biotiknya hewan dan tumbuhan. Kemudian ada yang menjawab ikan koi, ikan, tumbuhan, air, udara. Ya, kurang lebih sama ya. Ikan, hewan, tumbuhan, yang biotiknya yang kolom ini. Kemudian abiotiknya air, udara, pH, ya. Kemudian yang satu lagi, ekosistem padang rumput ini. Ya. Kalian menjawabnya ada yang biotiknya itu ada jerapah, zebra, singa. Emang ada singa ya, Nak? Perasaan di gambar nggak ada singa ya? Oh, kamu nambah-nambahin. Ya, coba deh. Kalau di gambar kita ngeliatnya apa sih? Jerapah sama zebra doang ya? Ya, jerapah sama zebra. Kemudian di sini ada yang nambah-nambahin singa. Nah, ditambah dengan rumput, oke. Kemudian ada pohon. Nah, yang abiotiknya ada tanah, kemudian pasir sebagai rantai. Kemudian, halo, dengerin dulu ya sayang, oke. Kemudian nanti masing-masing dari anggota kelompok berperan, kita role playing ya, berperan sebagai komponen di rantai makanannya, ya kan? Kan rantai makanan kan dimulai dari tumbuhan, misalkan nanti ada yang jadi tumbuhan, kemudian tumbuhannya dimakan sama apa? Nah, dia jadi hewan yang berikutnya, gitu ya, kayak gitu. Mengerti? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita membuat jaring-jaring makanan dari gambar-gambar hewan yang ibu berikan. Nih, ibu kasih amplop isinya gambar hewan di situ. Nggak cuma hewan deh, makhluk hidup ya. Ada tumbuhannya juga. Nah, silakan nanti kamu buat jaring-jaring makanan dari gambar-gambar ini, ya. Terserah kamu diskusikan. Kamu tempel di karton hewannya, membentuk jaring-jaring makanan. Jadi nanti tinggal ditambahin garis-garis gitu ya. Ngerti ya? Oke. Kemudian setelah membuat jaring-jaring makanan, kamu identifikasi dari jaring-jaring makanan yang kamu buat, kira-kira kamu bisa bentuk berapa rantai makanan dari situ. Kan kalau jaring-jaring makanan itu kan kumpulan dari rantai makanan ya. Nah, kira-kira kamu bisa bikin berapa rantai makanan gitu. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian nanti silakan di bawahnya juga kamu tulis berapa, misalkan 4 rantai makanan. Nah, bawahnya kamu tulis rantai makanan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang rantai makanan tadi ibu lupa, nanti kamu berdiri kemudian melingkar membentuk kayak rantai makanan. Kemudian nanti silakan kalian tentukan juga peranannya. Tumbuhan berperan sebagai apa, hewan sebagai apa. Dulu waktu SD pernah belajar ya. Tumbuhan berperan sebagai apa? Apa? Konsumen. Oke, ada apa Nak? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Kemudian yang terakhir pengurai, ya. Nah, jadi yang pertama tadi ya rantai makanan udah bikin lingkaran. Kemudian kamu tulis rantai makanannya di karton. Kemudian kamu sebutkan si ini peranannya ini peranannya ini gitu ya. Baru setelah itu bikin jaring-jaring makanan. Ada yang bingung? Enggak ya? Nah, sekarang kita lakukan yang membuat rantai makanan dulu. Silahkan. Oke. Dibuka kartonnya, kemudian dipakai talinya. Silahkan kamu diskusikan. Kita mau buat rantai makanan apa ya? Boleh disesuaikan dengan jumlah orangnya ya. Kalau cuma 5 ya berarti 5. Itu jaring-jaring ya. Kalau rantai makanan itu cuma 1 aja ya. Boleh nanti rantai makanan yang mau dibuatnya ditulis dulu di karton, kemudian kamu baru melingkar gitu. Boleh ya kayak gitu. Tulis nama kelompoknya Nak di situ. Oke.
Nah, ini Ibu berikan buat aktivitas yang kedua ya. Kita yang pertama dulu. Nih, nah gambar hewan. Buat yang kedua ya, sayangku, abis ini. Ya. Ditulis. Oh iya, kamu warnanya hitam ya. Mau diganti? Boleh. Boleh diganti. Yang kartonnya hitam mau diganti, Nak? Kalau ditulis kan nggak kelihatan ya. Nih ada 2, Ibu, boleh. Simpan dulu ya. Ya, sebelah sana. Ini udah dapat amplop udah ya? Nih, belum. Itu nanti buat jaring makanan yang kedua, aktivitas yang kedua. Oke. Amplop. Gila. Belum. Dijadiin satu. Yang pertama kita rantai makanan dulu ya. Di bawahnya aja nanti ngelanjut. Hah? Ini nanti sayang. Nanti. Ya nanti tapi. Perhatikan. Kita lakukan yang aktivitas satu dulu ya. Yang membuat rantai makanan. Amplop yang Ibu berikan tolong disimpan dulu. Ya awas hilang. Dimasukin dulu ke amplop. Kemudian sekarang silakan kalian tulis rantai makanan yang mau dibuat. Ditulis di karton. Kemudian setelah ditulis di karton, kamu tulis peranannya sebagai apa. Si ini sebagai apa, ini sebagai apa gitu ya. Baru nanti kamu praktekkan menggunakan tali, kamu berperan sebagai rantai makanannya gitu. Oke? Aktivitas satu dulu ya. Kita fokus ya. Ya. Ayo ditulis. Dibuat rantai makanannya. Amplopnya disimpan. Boleh ya, sok ditulis. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, Nak, anggotanya. Udah punya ide bikin rantai makanan apa? Apa aja bebas. Ekosistemnya boleh apa aja. Itu disimpan dulu gambarnya, nanti hilang, masukin lagi ke amplop. Kamu mau bikin rantai makanan apa? Apa? Dari apa maksudnya? Dari yang kamu pelajari aja. Misalkan rantai makanan di ekosistem sawah, boleh bikin satu aja. Ya. Tugasnya membuat rantai makanannya satu saja. Satu rantai makanan aja ya. Silakan ditulis di karton ya, Nak. Hewannya ditulis namanya. Iya. Ya, misalkan padi dimakan sama apa, terus dimakan sama apa lagi. Namanya. Spesiesnya. Kan kamu kan tulis bikin rantainya dulu kan. Nah, setelah itu di bawah kamu tulis peranannya, padi berperan sebagai apa, ini berperan sebagai apa, gitu kan. Kalau sudah, baru kamu berdiri melingkar, berperan sebagai. Produsen apa konsumen? Ayo, produsen apa konsumen? Belum baca materi ya? Produsen ya, Bu? Disimpan dulu, itu disimpan, nanti hilang. Ayo kita bikin yang itu dulu, yang rantai makanan dulu. Itu nanti. Udah sayangku. Tulis nama kelompoknya, bikin satu aja rantai makanannya. Ditulis aja, ditulis nama kelompok, terus tulis rantai makanannya, kemudian di bawahnya nanti tulis peranannya. Ya, misalkan padi peranan sebagai apa, terus padi dimakan apa, peranannya sebagai apa, kayak gitu ya. Ya, setelah itu baru melingkar. Kalau apa? Ditulis dulu peranannya, kemudian ditulis, baru kamu melingkar. Misalkan kamu jadi padi, terus kamu jadi apa, terus kamu jadi apa gitu. Ya. Oke. Nanti dibacain aja. Nanti sambil dibawa talinya ya. Jadi halo. Nah, jadi nanti silakan kalian presentasi maju ke depan, dibawa kartonnya, kemudian dibawa talinya. Talinya buat kamu nanti melingkar gitu, kemudian memerankan rantai makanan yang sudah kamu buat gitu. Ya.
Kenapa? Kartonnya dipegang siapa? Kan pegang misalnya. Oh iya, berarti kita gini dulu deh. Kamu jelaskan dulu hasil diskusi yang ada di karton. Kemudian setelah itu baru kamu pakai talinya. Oke? Silakan. Mau kelompok mana dulu, Nak? Ini udah belum? Atau kamu dulu deh, maju. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke. Talinya ditaruh aja dulu. Ininya dulu. Yang lain tolong perhatikan ya sayangku. Ini siapa nih? Fatah ya? Nggak usah. Satu, salam ya, salam ya, salam ya, salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Hairunisa. Nama saya Silatia Rizky. Nama saya Nanda Putri. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan di sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Burung elang kalau udah mati nanti diuraikan. Padi peranannya, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen puncak dalam rantai makanan ini. Pengurai sebagai pengurai bangkai, menyerap nutrisinya dan dijadikan untuk berfotosintesis pada tumbuhan. Boleh ditaruh kartonnya. Ya. Ya, kok. Betul. Kemudian sekarang temennya akan bermain role playing ya, menggunakan tali, membentuk rantai makanan yang sudah dibuat. Iya, manjang aja. Kan dia atau manjang aja deh, nggak usah melingkar. Ya, tadi yang berperan sebagai produsen siapa, Nak? Padi. Padi. Oke, kamu ya? Kamu berperan sebagai padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus. Berarti tikus itu peranannya sebagai konsumen 1. Kemudian tikus dimakan ular. Nah, berarti ular termasuk konsumen 2. Kemudian ular dimakan elang. Elang konsumen 3. Dan kemudian elangnya, Noval, elangnya mati dan diuraikan oleh bakteri ya. Ya, oke. Nah, ini ya, nah, ini contoh rantai makanan ekosistem sawah ya. Ya, yang dibentuk oleh kelompok 5. Oke, sip. Kasih aplaus dong. Ya, makasih. Nah, silakan kembali. Kemudian lanjut kelompok berapa kamu? 4. Kelompok 4. Ya. Oh iya, boleh. Ya, masih. Ya, ini anak-anak, ini rantai makanan yang sudah dibentuk oleh kelompok 5 ya. Mereka memilih ekosistemnya ekosistem sawah ya, Nak ya. Jadi tadi ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang, kemudian burung elangnya mati diuraikan oleh bakteri. Oke, terima kasih. Kasih aplaus ya, Nak. Ya, terima kasih kelompok 5. Kelompok 4 sudah, sayang? Boleh lanjut? Oke. Bawa kartonnya dulu, talinya disimpan. Dijelaskan dulu ya, sayangku. Siapa yang mau menjelaskan? Oh, ini ada 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang rantai makanan di ekosistem darat. Di sini rumput rumput sebagai produsen dan dimakan oleh belalang menjadi konsumen 1, lalu belalang dimakan oleh katak yang menjadi konsumen 2, ular memakan katak menjadi konsumen 3,
Elang memakan ular menjadi konsumen 4, dan fungi menjadi dekomposer atau pengurai. Ya, udah selesai. Nah, ya boleh. Kemudian melanjut role playingnya sayangku, biar lebih mengerti teman-temannya ya. Ya, ini beda ya dengan kelompok 5. Kalau kelompok 5 tadi ekosistemnya sawah. Kalau kelompok 4 mereka memilih ekosistemnya darat. Ya, ekosistem darat umum ya, bisa apa aja. Oke, tadi yang sebagai produsen apa nak? Rumput. Kemudian rumput dimakan oleh apa tadi? Belalang. Berarti belalang konsumen 1. Kemudian belalang dimakan katak. Berarti katak konsumen 2. Kemudian katak dimakan ular. Ular konsumen 3. Ularnya dimakan oleh elang. Elang konsumen puncak ya. Kemudian elangnya mati diuraikan oleh fungi. Fungi itu apa kemarin? Jamur ya, kita sudah belajar ya materi sebelumnya. Oke, kasih plus nak buat kelompok 4. Makasih ya. Lanjut berikutnya. Ya, talinya disimpan dulu. Siapa yang mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Nama saya Denia Putri Lestari. Nama saya Desi Jawa. Nama saya Haura Sabita Wafi. Rantai makanan di sawah. Ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Dan elang mati menjadi bakteri. Padi menjadi produsen. Tikus menjadi konsumen 1, ular menjadi konsumen 2, dan elang menjadi konsumen 3. Bakteri menjadi pengurai. Ya, boleh. Sekarang boleh ditaruh kartonnya. Kemudian melanjut kita bermain tali ya, role playing. Ya. Tadi produsennya apa, Nak? Rumput ya? Padi ya? Lurus aja, boleh. Yang berperan sebagai produsen? Padi. Oke, padinya dimakan oleh tikus. Tikus konsumen 1, kemudian tikus dimakan ular. Ular konsumen 2, kemudian ularnya dimakan burung elang konsumen 3, dan burung elangnya mati diuraikan ya. Oleh apa, Nak? Bakteri. Oke, kalau yang kelompok ini bakteri ya. Tadi yang kelompok sebelumnya kan fungi atau jamur. Ya, ini contoh lagi rantai makanan. Sebetulnya kurang lebih tadi sama ya. Ularnya keluar lagi, burung elangnya keluar lagi. Oke, kasih aplaus. Ya. Ya, baik. Ya, demikian presentasi dari kelompok-kelompok berdasarkan tugas yang sudah kamu kerjakan, Nak. Nah, kemudian setelah ini kita coba kesimpulan. Nah, kira-kira pembelajaran apa sih yang kita dapat hari ini? Gitu. Kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Ada yang mau membuat kesimpulan? Ayo, silakan. Rantai makanan itu apa sih? Gitu. Coba tunjuk tangan. Ada yang berani? Boleh. Dapat nilai loh dari Ibu. Ya, yang kamu pelajari hari ini apa? Tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Komponennya apa? Gitu. Boleh kamu buat kesimpulan? Tadi dulu, Bu. Ya, satu orang aja silakan. Kamu, Nak. Oke. Ya. Siapa namanya, sayang? Oke. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutannya. Oke. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan
oleh beberapa makhluk hidup dengan urutan tertentu gitu ya. Oke, kemudian Ibu tambahkan ya. Nah, itu definisi dari rantai makanan. Kemudian ternyata di rantai makanan itu kan ada komponen-komponennya. Nah, kalau pada rantai makanan mungkin yang kita perhatikan adalah komponennya biotik ya, lebih ke biotik ya, kan tidak ada biotik di situ. Gitu. Nah, masing-masing komponen itu nanti memiliki peranan masing-masing ya. Ada yang berperan sebagai produsen. Biasanya yang berperan sebagai produsen siapa, Nak? Tumbuhan ya, tumbuhannya boleh apa aja, boleh padi, boleh jagung, boleh rumput, boleh bunga, bisa nggak? Kalau bunga biasanya dimakan oleh siapa? Lebah. Lebah makan apa? Madunya ya, mengisap madunya. Kemudian konsumen satu itu biasanya hewan yang memakan apa? Tumbuhan. Nah, berarti dia herbivora ya. Kemudian nanti konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Konsumen duanya adalah hewan pemakan hewan lain atau daging, berarti dia karnivora. Dan selanjutnya dia karnivora sampai terakhir konsumen puncak. Tergantung jenis rantai makanannya ya. Jadi konsumennya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung rantai makanan. Nah, yang terakhir konsumen puncaknya nanti dia akan mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Pengurai nama lainnya dekomposer, bisa berupa bakteri ataupun jamur, antara dua itu. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nanti setelah ini untuk tugas individu ya. Nah, sama seperti tadi kita buat kesimpulan, silakan kamu bikin jurnal pengetahuan kamu, jurnal refleksi terkait materi yang sudah kamu pelajari. Jadi kamu tulis pemahaman kamu di situ. Rantai makanan itu apa, kemudian jenisnya apa aja, komponennya apa aja, kayak gitu ya. Nah, bentuk jurnalnya silakan boleh ditulis tangan, boleh di dalam bentuk video, boleh dalam bentuk rekaman suara gitu. Ya, nanti boleh dikirimkan lewat WA ke Ibu, lewat Japri. Atau nanti Ibu bikin link Gform-nya ya. Nanti Ibu kasih linknya, kemudian kamu kumpulkan melalui link Gform itu. Oke? Ya, ada pertanyaan sayangku? Nah, sebelum ditutup, kira-kira manfaat kita mempelajari tentang interaksi makhluk hidup itu apa, Nak? Ada nggak sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak? Ada nggak manfaatnya? Ada ya. Kalau misalkan salah satu dari komponen di rantai makanannya punah karena tikus misalkan. Tikus itu kan sebetulnya hama ya. Nah, kemudian dia dimusnahkan oleh manusia, dikasih racun gitu, tikusnya pada mati. Kira-kira rantai makanannya terganggu nggak? Terganggu ya. Nanti yang makan tikus, ular, dia nggak akan dapat makanan gitu. Sehingga yang terjadi adalah apa? Keseimbangan ekosistem akan terganggu gitu. Jadi kita manusia harus memperhatikan lingkungan ya. Ketika mau melakukan sesuatu, ada nggak akibatnya yang akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Mungkin itu ya manfaat pelajaran hari ini. Dan jangan lupa Nak, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari masih interaksi makhluk hidup. Cuma nanti bentuknya adalah yang seperti simbiosis, kemudian antibiosis, kemudian predasi, kompetisi. Nah, silakan kamu baca materi tentang itu. Oke? Ya, cukup? Ada pertanyaan? Enggak? Ya, kalau tidak kita tutup ya pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.